Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa akhussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم وبه يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Imam besar masjid yang kita cintai ini, yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Dengku dan Gore-Gore Ulun Tuan Ban Bandung, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dari sekian banyak rangkaian ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap saat dimanapun kita berada, ada satu bahagian dari ibadah yang jangan kita tinggalkan. Jangan pernah kita menganggap dia itu kecil. Jangan pernah kita alpa dari melakukan ibadah yang satu ini. Ibadah itu adalah apa yang namanya dengan doa. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tempat kepada doa ini adalah sebagai inti dari seluruh kegiatan ibadah. Jadi beliau mengatakan doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhun bagi ibadah. Mukhun itu secara lughah, secara bahasa artinya adalah utak. Jadi kalau kita umpamakan ibadah itu mirip dengan jasadnya manusia, ada bahagian kaki, ada bahagian tangan, kemudian dada, punggung dan seterusnya, dan ada bahagian kepala. Kemudian di mana posisi doa? Posisi doa itu adalah isi daripada kepala itu sendiri. Inilah mukhun namanya. Jadi artinya setiap ibadah yang kita lakukan yang tidak kita sertakan dalam ibadah tersebut doa, maka mirip dengan jasad yang kepalanya tidak terisi. Ini adalah posisi daripada doa. Maka para mufassir menerjemahkan ad-du'a'u mukhul ibadah, artinya doa itu adalah inti bagi segala ibadah. Kemudian hadirin, apa itu doa? Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau memberikan definisi begini, yaitu permohonan seseorang hamba kepada Tuhan, permohonan seseorang hamba kepada Allah agar dianya itu diberikan perlindungan, agar dianya itu selalu dibantu, agar dianya itu selalu diperhatikan, agar dianya itu diberikan jalan keluar ketika berada di dalam kesulitan. Kemudian yang lain juga memberikan definisi, sejauh yang saya perhatikan ini adalah inti daripada pengertian doa, yaitu pengakuan seorang hamba dianya itu lemah, pengakuan seorang hamba dianya itu berhajat, pengakuan seorang hamba dianya itu adalah berada di dalam segala kekurangan, dan pengakuan seorang hamba yang bahwa Allah itu sebagai Rabb-Nya, pengakuan seorang hamba yang bahwa Allah itu maha kuasa, pengakuan seorang hamba yang bahwa Allah itu maha segala-galanya.
Di atas dua definisi tersebut, tengku-tengku sekalian, ketika selesai kita melakukan salat 5 waktu atau selesai melaksanakan salat sunnah, kita menengadahkan tangan ke langit seraya dengan membaca doa, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fi. Ya Allah, curahkan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang banyak, rezeki yang mengandung keberkatan di dalamnya. In kana rizquna fis sama fa anzilhu. Jika rezeki kami itu ada di langit, ya Allah, maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami ada di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dianya jauh, dekatkan. Wa in kana qalilan fakasirhu. Kalau sedikit, banyakkan. Wa tahhirhu, dan sucikan. Itu artinya apa? Artinya kita mengaku yang bahwa kita tidak sanggup membikin rezeki. Tidak sanggup. Kita tidak sanggup mendatangkan rezeki untuk kita. Kita tidak sanggup menurunkan rezeki dari langit. Kita juga tidak sanggup mengeluarkan rezeki dari dalam bumi. Kami lemah ya Allah. Kami tidak berdaya. Kami tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau kamu ya Allah, dirimu ya Allah, tidak membantu kami di dalam masalah ini, maka binasalah kami semuanya. Semuanya terpulang kepadamu ya Allah. Ini adalah inti daripada pengertian doa, sebuah pengakuan daripada kita selaku hamba-hambanya Allah. Adapun pengertian daripada doa kita diterima oleh Allah, karena Nabi mengatakan tidak ada doa yang dipanjatkan oleh hamba kecuali Allah menerimanya. Yang tidak diterima doa memutuskan silaturahmi, doa untuk satu kemaksiatan, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada itu Allah menerimanya. Pengertian daripada Allah menerima artinya doa yang kita panjat itu mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mohon kepada Allah, baik secara sendiri-sendiri atau diimami di keheningan malam, di tempat-tempat yang kita pilih dan kita anggap itu adalah tempat yang mustajabah doa, Allah menerimanya. Artinya Allah menghargai doa kita. Menghargai doa kita, menempatkan pada tempat yang layak di sisi Allah. Ini adalah pengertian daripada doa kita makbul. Adapun kegejuk oleh Allah lagi yang gedanya doa ini berpulang kepada Allah. Apakah Allah akan memberikan persis seperti yang kita mohon? Ataukah Allah akan menggantikan yang lain? Atau Allah akan menundanya? Ini ada 3 perkara. Yang pertama, Allah memberikan persis seperti yang kita mohon. Nabiullah Musa memohon kepada Allah, ya Allah, hancurkan Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Karena sesungguhnya Fir'aun itu tagha, dia itu sudah sangat melampaui batas, memperlakukan Bani Israel sewenang-wenang sekehendak hatinya. Mereka itu dijadikan sebagai budak. Mereka itu diperlakukan sebagaimana manusia memperlakukan binatang. Nabiullah Musa memohon kepada Allah, ya Allah,
hancurkan Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Allah mendengar doa Nabi Allah Musa, Allah menerima doa Nabi Allah Musa, dan Allah memberikannya kepada Nabi Allah Musa sesuai dengan permintaan Nabi Allah Musa. Cash, tunai. Artinya dilaksanakan sebelum dunia ini kiamat. Itu artinya. Kan dalam arti kata bantam doa gejuk aju oleh Allah lagi damna, bukan seperti itu. Jadi bagaimana juga Allah memberikan persis seperti yang dimohon oleh Nabi Allah Musa dan sebelum dunia ini kiamat. Seberapa lama? 40 tahun setelah beliau memohon kepada Allah, Allah menghancurkan Fir'aun bersama tentaranya di dalam laut Kalzum, laut merah. Kemudian hadirin, ketika kita munajat kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku dari sakit, tidak kunjung sembuh. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Coba kita bercermin kepada Nabi Allah Musa. Siapa Nabi Allah Musa? Siapa kita? 40 tahun beliau, setelah 40 tahun beliau memohon kepada Allah, baru Allah mewujudkan persis seperti permohonannya Nabi Allah Musa. Dalam kasus yang lain, tengku-tengku sekalian, Nabi Allah Nuh, beliau diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala lumayan panjang. Satu riwayat mencapai 1000 tahun. Riwayat yang lain mengatakan tidak sampai 1000 tahun. Sampai atau tidak sampainya, tidak ada umat Nabi Muhammad yang punya umur 1000 atau 900 tahun. Tidak ada. Tapi beliau diberikan kesempatan oleh Allah cukup lama beliau hidup. Beliau berhadapan dengan umat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dayu jauh timur, ibu ke barat. Dayu jauh barat, ibu ke barat. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Nuh, mereka tidak pernah bergeming. Malah mereka menuduh Nabi Allah Nuh, innaka lamajnun. Wahai Nuh, kamu ini adalah orang gila. Ini kata-kata yang dilontarkan kepada Nabi mereka. Dianggap Nabi Allah Nuh itu gila. Sampai pada satu titik di mana beliau sepertinya sudah habis kesabarannya. Ya Allah, hancurkan mereka itu. Kemudian Allah mendengar doa Nabi Allah Nuh, dan Allah mengatakan kepada Nabi, kalau memang itu maumu, boleh bikin perahu. Ya Allah, bagaimana aku membuat perahu? Dari mana aku mengambil bahannya? Bahannya dari kayu. Di mana kayunya saya ambil? Tanam. Maka ketika itu Nabi Allah Nuh menanam sebatang pohon. Kemudian pohon itu tumbuh. Menunggu sampai pohon itu besar, layak dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat safinah, kapal besar. Berapa lama? Lama. Maka kembali lagi dengku-dengku sekalian, kita jangan pernah berburuk sangka kepada Allah ketika doa kita tak kunjung datang sebagaimana yang kita harapkan. Siapa kita? Siapa? Nabi Allah Nuh. Ada enggak orang yang doanya diterima oleh Allah spontan? Ada. Siapa? Nabi Muhammad. Beliau itu berhadapan dengan seorang pemuda yang sangat kurang ajar. Beliau dingejek terus-terusan. Sampai beliau mengatakan, Allahumma sallithu bikilabim min kilabik. Ya Allah, binasakan dianya itu dengan binatang buasmu ya Allah. Kira-kira menyongan bahasa katanya dongku bahasa Aceh. Ya Allah ya dongku ini pekap bahasa ya katanya. Keluar binatang buas, diremukkan dia. Ini benar-benar spontan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersentuh tanah. Kita pun juga harus bercermin. Nabi Muhammad itu bagaimana kedekatan beliau dengan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Sangat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat berbicara, nikmat sehat lidah. Maka dengan nikmat itu kita bermaksiat kepada Allah. Kita mencaci maki, kita mengadu domba orang lain, menyebarkan fitnah.
Dengan apa kita gunakan? Lidah. Lidah itu nikmat daripada Allah. Sehatnya lidah juga nikmat daripada Allah. Nikmat itu kita gunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, mencederakan dosa kita sendiri. Dengan lidah itu juga kita memanjatkan doa kepada Allah. Apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak merasa hina? Apakah kita tidak merasa tidak ada apa-apa? Sebegitu banyak nikmat yang Allah berikan. Maka kembali lagi, kita jangan buru-buru sangka kepada Allah. Pun demikian dengku-dengku sekalian, sebanyak dan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, muat di dalam keampunan Allah, muat di dalam kasih sayang Allah. Kenapa? Keampunan Allah sangat luas, kasih sayang Allah juga sangat luas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berada di dalam kasih sayangnya Allah itu adalah penguasaannya Allah terhadap makhluknya yang paling besar, yaitu Arsy. Besar mana antara kita dengan Arsy? Bapak-bapak sekalian, tengku-tengku sekalian, seandainya kita memejamkan mata, seolah-olah kita terbang naik ke langit, naik ke langit, kita tengok ke bawah, kemudian di penghujungnya planet yang kita diami ini hanya satu titik hitam, tidak lebih dari itu. Pada ketika itu kita bertanya, di mana posisi saya pada titik hitam tersebut? Sangat kecil kita. Sekecil itu, apakah kita tidak muat di dalam kasih sayang Allah? Apakah kita tidak muat di dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala? Muat. Keampunan Allah itu luas. Maha kasihnya Allah juga luas. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Kemudian yang kedua, tengku-tengku sekalian, Allah tidak memberikannya persis seperti yang kita minta. Tidak. Kenapa? Mungkin yang kita minta itu menurut hemat Allah itu tidak layak untuk kita, itu tidak cocok. Maka Allah akan memberikan yang lain. Di sini bukan, di mana juga di akhirat. Maka di sana kita sangat membutuhkan. Di sini kita tidak membutuhkannya. Kalaupun kita memiliki segala sesuatunya, cuma seukuran kita hidup. Setelah nyawa terlepas daripada badan dan kita ini mati, maka dikuburkan ke dalam tanah. Apapun yang kita miliki tidak pernah kita bawa, kecuali amal kebaikan yang kita bawa. Kemudian yang ketiga, tengku-tengku sekalian, yang kita mohon kepada Allah juga tidak diberikan, hari akhirat juga tidak diberikan, akan tetapi Allah akan mengkifaratkan dosa yang sudah pernah kita lakukan. Satu dari sekian banyak umpamanya, tengku-tengku sekalian, ketika kita masih muda, usia kita balik, kita tidak pernah tersentuh dengan yang namanya sholat. Tinggai sebayang nukuman si bujube, tinggai sebayang. Oh hote mati dadanya mengan putra na tinggai. Ana tinggai sapu pemandu mabih yang na tinggai yang kesebayang. Tidak pernah kita melakukan sholat. Umur 50 tahun terkejut, baru kita melaksanakan salat. Sangat banyak dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Semua sembahyang salat yang sudah tertinggal harus dibayar. Kenapa? Apapun yang kita lakukan tidak pernah basi. Pada satu saat akan diminta pertanggungjawaban. Mau selesaikan di sini atau mau selesaikan di alam barzakh, silakan pilih. Kalau selesaikan di sini yaitu qadha. Haram menggunakan waktu untuk bukan qadha sembahyang, haram. Kecuali untuk hal-hal yang tidak bisa dielak. Itu oke, tidak ada masalah. Setelah semuanya selesai, tidak ada satupun lagi yang tersisa, maka dosa kita terhenti di situ. Tidak lagi berlanjut dosa. Adapun kesalahan akibat daripada kelalaian yang dahulu ini masih tetap. Ini yang kita mohon kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, maafkan segala dosa hamba ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku,
sengaja memang itu saya lakukan. Saya tahu ya Allah itu adalah salah, tapi semua itu sudah terjadi ya Allah. Terima saya ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa saya. Kemudian dengku-dengku sekalian, Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, tercatat di Lauh Mahfuz dalam bahasa Arab, tercatat di Baitul Izzah di dalam bahasa Arab. Jibril menuangkannya ke dalam mulut Nabi Muhammad juga dengan bahasa Arab. Maka bahasa resmi hubungan kita dengan Allah adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ini adalah bahasa resmi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menggunakan bahasa resmi, logikanya proposal kita ditolak, walaupun yang nerima proposal itu tahu apa yang kita tulis. Kenapa ditolak? Karena tidak menggunakan bahasa resmi. Pun demikian dengku-dengku sekalian, sebahagian ulama mengatakan kalaupun menggunakan bahasa masing-masing boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa bahasa Al-Quran. Pertanyaannya, kalau bahasa yang lain begitu susah-susah bisa, kalau bahasa Al-Quran kenapa enggak bisa? Pertanyaan ini kalau diperhadapkan kita, ditanya oleh malaikat, jawab apa kita? Bahasa yang lain susah kali ini. Bahasa daerah Aceh ini banyak susah. Tapi sekedar satu Jumat kita bertemu dengan orang yang seperti itu, enggak ngomong bahasa lain, insya Allah selesai. Paling kurang untuk minta nasi, itu paling kurang minta nasi, tanya alamat. Tapi kalau yang ini kenapa kita enggak bisa? Ini aneh tunggu-tunggu sekalian. Maka yang lebih indah, yang lebih afdal, gunakanlah bahasa resmi, yaitu bahasa Al-Quran, karena dianya lah bahasa yang paling lengkap dan paling sempurna di atas muka bumi ini. Dengku-dengku sekalian, mudah-mudahan dengan waktu yang, umur yang tersisa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita selalu berdoa di dalam setiap aktivitas, baik dianya itu dalam bentuk ibadah maupun dianya itu adalah dalam bentuk kerja biasa kita, di dalam menafkahi keluarga, untuk menopang hidup. Semuanya itu kita jadikan punya nilai ibadah, walau dianya itu adalah pekerjaan biasa-biasa saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Wa aqimus salah rahimakumullah.